dengan yang saya mau khotbahkan hari ini apa? Pelit. Ya, jadi ini rupanya masalah ya. Sampai di Surabaya khotbah pelit, di Bandung juga khotbah pelit. Oke, Bapak Ibu sekalian, apa itu pelit? Kikir. Pelit artinya kikir. Apa lagi? Hah? Mahoni mah kayu atuh. Pohon. Hah? Oh, mahoni. Oh. Oh, 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 oh. Pahit. Oke. Apa lagi? Medit. Medit. Ya, medit. Apa lagi? Itu bahasa Indonesia versi India. Bahasa Sunda versi India. Mereka hese. Ngasih pun susah. Gitu ya. Oke. Itu kan persamaan kata. Pelit sama dengan kikir, sama dengan medit, sama dengan mahoni, sama dengan meregehese. Ya, oke. Tapi artinya apa? Arti pelit artinya orang yang sulit mengeluarkan uang. Itu namanya pelit. Dia sulit mengeluarkan uang. Kikir. Itu yang disebut dengan pelit. Semua dihitung. Apa itu cap jempol? Kikir. Oh, ada lagi ya. Cap jempol itu kikir. Oh, cap jempol itu kan jagoan. Oh, cap jahe. Oke. Ya. Jadi orang pelit adalah orang yang sulit sekali mengeluarkan uangnya. Untuk apa aja? Ya, untuk apa aja? Itu namanya pelit. Nah, ada 4 jenis manusia pelit, Bapak Ibu sekalian. Ada 4 jenis. Pertama, dia pelit, artinya dia sulit mengeluarkan uang untuk satu, dirinya sendiri. Nah, luar biasa ya. Untuk dirinya sendiri dia pelit. Lah, kalau manusia untuk dirinya aja sudah pelit, nah baru yang kedua. Untuk orang lain bagaimana? Oh, lebih-lebih ya. Tapi ada juga kebalikan. Untuk orang lain dia mau ngasih, tapi untuk diri sendiri dia nggak mau. Nah, tapi pokoknya yang disebut orang pelit adalah orang yang sulit mengeluarkan uang. Satu, untuk diri sendiri. Kedua, untuk orang lain. Baru yang ketiga untuk apa? Satu, diri sendiri. Satu, orang lain. Yang ketiga, untuk keluarga. Untuk keluarga. Itu pun pelit. Yang keempat bisa tebang nggak? Pelit yang keempat. Hah? Ah, pintar ya. Ada 4 jenis manusia pelit. Pelit untuk diri sendiri, pelit untuk orang lain, pelit juga untuk keluarganya, dan yang keempat, pelit untuk Tuhan. Pertanyaan yang menarik. Siapa ini 4 orang ini? Ada nggak yang di sini? Ada yang ngaku? Jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Hah? Ada yang berani nggak buka-bukaan? Bukan saya, bukan saya. Tapi dia. Dan saya juga. Ya, nggak usah jemaat yang mengaku. Biar saya mengaku. Salah satu contoh orang pelit adalah saya. Benar apa betul? Betul. Untuk diri saya sendiri juga saya pelit. Buktinya, beli sepatu yang bukan paling bagus. Bukan. Tapi paling murah. Ah, mau diskon ke, mau apa ke, gitu ya. Mau yang obral ke. Pokoknya sepatu saya banyak. Sepatu saya banyak. Sendal saya juga banyak. Dan tiap kali saya beli itu, selalu keker dulu ya. Kadang-kadang sendal saya udah banyak kan. Sepatu juga udah banyak kan. Tapi begitu lihat harganya murah,
Pakai aji apa? Aji mumpung. Mumpung apa? Mumpung murah. Itu itu satu. Beli baju. Satu sepatu. Beli baju. Gak pernah saya beli baju-baju yang mahal. Semua beli yang murah. Panas pakai. Ya, beli kaos, kaos yang murah. Beli kemeja yang murah. Beli celana, celana yang murah. Semua serba murah. Apa satu lagi? Satu lagi. Bisa tebak nggak? Betul sekali. Kalau mau makan, lihat menu, yang dilihat apanya? Harga. Tadi kan saya bilang udah nggak usah ngaku-ngaku lah. Ngaku dalam diri sendiri aja ya. Sama nggak kita? Dalam hati aja lah ya. Saya pelit pada diri saya sendiri. Justru saya ya suka ngomel. Beli yang murah itu pasti kualitasnya jelek. Lebih baik beli satu kali mahal, tapi bisa dipakai bertahun-tahun. Benar nggak? Benar ya? Setuju? Kalau saya beda. Beli walaupun murah, tapi dapat banyak. Ya kan? Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya ujung-ujungnya ya lama juga kan. Yang ini rusak masih ada ini, yang ini rusak masih ada ini. Nah, itulah orang pelit. Orang pelit. Saudara, orang pelit itu disukai nggak? Ah, orang pelit disukai nggak? Nggak. Tapi kenapa kita suka pelit ya? Udah tahu. Ah, bawaan lahir. Aduh, bawaan lahir dibawa-bawa gitu ya. Dirinya sendiri yang pelit tapi nyalain, oh saya nggak pelit, cuma bawaan. Ya, kan bisa berubah kan. Nah, karena itu saya mencoba untuk berubah. Ya, saya mencoba untuk berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, itu kan Pak nggak berubah, Pak. Jadi saya juga tidak berubah. Enggak. Tuhan Yesus tidak berubah itu artinya apa? Dulu dia baik, sekarang baik, selamanya tetap baik. Dulu dia bikin mujizat, sekarang dia bikin mujizat, selamanya bikin mujizat. Itu yang disebut dengan tidak berubah. Bukan kemudian kita ikut-ikutan. Saya malas. Tuhan Yesus juga nggak berubah. Jadi saya malas ini bukan keinginan, tapi bawaan lahir. Waduh, malas bawaan lahir. Ya, nah saya ingin berubah. Saya ingin berubah. Beli makan, ya saya nggak mau lagi. Bukan boros ya. Pelit lawannya boros. Pelit sulit mengeluarkan duit. Kalau boros, terlalu mudah mengeluarkan duit. Bahkan untuk hal-hal yang nggak perlu pun dia keluarkan. Itu boros. Nah, saya tidak mau jadi manusia yang boros. Untuk makan, kalau memang mau makan, saya beli. Saya makan. Nah, ini sekarang sudah ada berubah. Sudah berubah. Yang paling pelit yang saya lakukan apa? Ke tukang parkir. Paling menyebalkan. Kita datang, dia nggak ada. Baru 2 menit kita parkir, pergi, pelit. Waduh, waduh, itu betul-betul menyebalkan banget gitu ya. Baru parkir 2 menit, dia muncul tiba-tiba. Sekarang saya berubah, ya, mencoba untuk berubah. Satu lagi, tukang apa itu? Yang di jalan-jalan, Pak Oga. Nah, dulu disebut Mister Cepet, sekarang Mister Gope. Oh, naik 5 kali lipat, ya. Nah, itu pun, ya, sedapat mungkin beri, ya, beri. Saya mau belajar untuk tidak menjadi manusia pelit. Kenapa? Firman Tuhan bilang begini. Yuk, kita baca. Kita buka Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama. Satu,
2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu apa? Berkekurangan. Kata hemat bagus nggak? Bagus. Maka di SD dulu kita udah belajar ya. Apa peribahasanya? Hemat pangkal kaya. Jadi kalau mau kaya harus hemat. Makanya kita diajarkan tuh selalu berhemat. Ya, jangan boros. Bagus. Tapi kalau hemat secara luar biasa, itu namanya pelit. Hemat bagus, tapi kalau sudah hematnya luar biasa, itu bukan hemat lagi namanya, tapi apa? Apa? Dan firman Tuhan bilang apa? Orang pelit hidupnya kaya. Ayo baca tadi. Orang yang menghemat secara luar biasa alias pelit selalu kekurangan. Ekonominya sulit. Jadi nggak sama dengan peribahasa hemat pangkal kaya. Iya kalau hemat. Tapi kalau hemat secara berlebihan alias pelit, alias kikir, hidupnya berkekurangan. Itu kata firman Tuhan. Amsal 28. Amsal 28. Ayat 22. Nah. Oke. Amsal 28 ayat 22. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Coba. Orang kikir mencoba untuk cepat-cepat tergesa-gesa cari harta. Pada akhirnya tetap mengalami kekurangan. Jadi awas, hati-hati. Jangan sampai kikir. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang lebih berbahaya lagi. Yang lebih berbahaya. Pelit dan kikir itu bukan cuma membawa ekonomi jadi sulit alias kekurangan. 1 Korintus 6 ayat 10. Ini lebih berbahaya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Satu, dua, tiga. Pencuri, orang kikir. Siapa itu orang kikir? Orang pelit. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahaya nggak? Orang pelit ternyata tidak hanya hidupnya sulit, ekonominya sulit, dan hidup dalam berkekurangan. Tapi orang pelit, firman Tuhan bilang, tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Bahaya ini. Bahaya, untuk saya cepat bertobat. Jadi jangan pikir, ya nggak apa-apa lah. Ekonomi sulit nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Masuk surga bukan kita yang menentukan. Betul nggak? Tapi kalau masuk rumah orang, bukan kita yang menentukan, tapi si pemilik rumah. Kerajaan Allah milik Yesus. Ada aturannya. Dan aturannya bilang apa? Orang pelit tidak akan bisa masuk ke rumahku. Wah, coba. Tuhan, aku rajin ibadah. Tuhan, aku rajin berdoa. Di Grace Assembly sejak 1 Januari, saya rajin baca Alkitab. Tiap hari, pagi, malam, gembala selalu cek. Apapun yang kita lakukan. Tapi kalau firman Tuhan bilang, pelit, tidak bisa dapat tempat di kerajaan Allah. Selesai. Jadi jangan suka-suka kita. Harus lihat apa kata firman Tuhan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh dengan yang namanya pelit. Pertama, bikin hidup kita jadi sulit. Padahal mau nggak hidup kita sulit? Nggak ada yang mau.
Nggak akan ada yang mau. Semua ingin hidupnya berkecukupan, bahkan wah, kalau dengar kata berkelimpahan, waduh, belum berkelimpahan aja dengar kata berkelimpahan itu rasanya udah gimana? Rahasianya, jangan pelit. Yuk kita baca Markus 12. Markus pasal 12. Ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya 41, Bapak Ibu 42, saya 43. Kita baca sama-sama 44. Saya mulai dengan 41. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Seperti yang ini ya. Peti persembahan. Kotak persembahan. Ya. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan. Kalau saya nggak pernah perhatikan siapa yang mau ngasih, siapa yang ini, saya nggak pernah melotot. Jadi gara-gara gembala ngeliat, saya nggak enak hati. Nanti ketahuan saya nggak ngasih, kasih gitu ya. Nggak. Mau ngasih nggak ngasih Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Oke, 2, 3. Oke, 2 peser alias 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yuk sama-sama. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Luar biasa. Orang kaya memberikan banyak itu biasa nggak? Orang kaya memberi sedikit itu biasa nggak? Orang kaya memberi banyak itu biasa. Karena dia punya banyak dan dia kaya. Orang kaya memberi sedikit itu biasa nggak? Itu luar biasa namanya. Luar biasa apa? Luar biasa pelit. Masa orang kaya kasihnya sedikit, itu luar biasa. Luar biasa pelit. Awas tuh. Iya. Ya. Orang kaya kasih banyak itu biasa. Orang kaya kasih sedikit itu luar biasa. Baik. Orang miskin kasih sedikit itu biasa. Tapi orang miskin kasih banyak itu luar biasa. Ada 2 yang luar biasa. Satu luar biasa pelit, kaya tapi kasih sedikit. Tapi ada juga yang luar biasa, miskin tapi kasih banyak. Kita mau yang mana? Ayo. Kita mau yang mana? Mau jadi pilih orang kaya yang kasih sedikit atau orang miskin yang kasih banyak? Maunya itu? Mau milih miskin dan kasih banyak. Bagus juga sih seperti ini ya. Kasih banyak. Maunya begitu ya? Tapi sayang, orang nggak kaya-kaya. Kenapa? Nah, ini rahasianya. Karena tidak berani memberi. Dia selalu bilang begini, tunggu nanti kalau saya kaya, baru saya kasih banyak. Nggak pernah jadi kaya. Betul kan? Tuh, amin. Amin. Tidak pernah jadi kaya kalau dalam otaknya, dalam hatinya, bilang tunggu saya kaya, baru saya kasih. Maka tidak pernah kaya. Karena Tuhan mau
berilah kapan saja, dalam keadaan apa saja. Jangan pakai alasan, saya hanya punya sedikit Tuhan. Kalau sedikit ini saya kasih, habis dong. Itu orang yang pakai otak, pakai pikiran, dan pakai perasaan. Dia nggak pakai iman. Tapi puji Tuhan kita belajar. Seorang janda yang miskin. Dia harus banting tulang untuk mendapatkan uang. Sementara kalau yang bukan janda, suaminya yang banting tulang. Dia tinggal terima. Uang suami, uang istri, tetap uang istri. 2 kali dia punya uang. Ya. Nah, tapi seorang janda harus bekerja, kerja keras, banting tulang untuk dapatkan uang sendiri. Dan dalam kekurangannya, dia tetap berani. Apa? Memberi. Itu yang Tuhan senang. Maka Tuhan puji. Janda ini memberikan lebih banyak daripada orang-orang itu. Karena dia memberi dalam kekurangannya. Bahkan seluruh. Di gereja, ketika ada persembahan, ya di gereja kita berbeda ya. Di gereja kita tidak ada kantong persembahan. Kemudian dijalankan. Tidak ada. Sejak berdiri 2021 yang lalu, sampai hari ini, tidak ada kantong persembahan yang dijalankan. Tapi saya mengajarkan berani memberi. Berani memberi. Karena memberi akan menerima. Memberi akan menerima. Nanti kita lihat ayatnya. Ya. Nah, karena itu habis ibadah, silakan beri. Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang membalas. Ya. Nah, seorang ibu janda berani memberi. Tuhan senang. Di gereja suka ada kalimat begini ketika mau memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang betulkah yang terbaik yang diberikan? Belum tentu. Kalau uang yang terbesar di Indonesia berapa? Warnanya? Ya, menyala. Ketika disebutkan, mari kita memberikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Kira-kira isi kantong persembahan itu merah semua nggak? Padahal di dompetnya ada nggak yang terbaik? Karena kita selalu pikir, sayang. Maka saya nggak mau menggunakan kata-kata berikan yang terbaik. Belum tentu. Ya, belum tentu. Nanti kita bisa bohong, bisa nipu, bilang kasih yang terbaik. Padahal yang diberikan bukan yang terbaik. Tapi mari kita belajar, Bapak Ibu sekalian. Berani memberi, itu intinya. Berani menabur. Ayo kita baca. Kita baca. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, ya digoncang-goncang, ya, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam apa? Ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan bilang, beri maka engkau akan diberi, alias engkau akan menerima. Jangan berharap menerima kalau nggak pernah memberi. 2 Korintus 9 ayat 6. Yuk. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu ya rumusnya ya. Kasih sedikit dapat sedikit. Kasih banyak dapat. Kita maunya dapat apa? Tapi ngasihnya? Kita diajarkan dalam hukum ekonomi. Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya akan mendapat hasil yang sebesar-besarnya. Gak laku lagi hukum ekonomi seperti itu. Gak laku. Mana mungkin
dengan sedikit sekecil-kecilnya, tapi dapat hasil segede-gedenya. Nggak ada. Firman Tuhan bilang, tabur sedikit akan dapat sedikit, tabur banyak akan menuai. Jadi pertanyaan saya hari ini, berani nggak menabur banyak? Aminnya satu orang. Mikir dulu, tunggu dulu. Berani nggak ya? Berani nggak ya? Ya, duit ini berkurang ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa orang pelit? Karena dia cinta akan uang. Dia takut uangnya berkurang. Dia takut uangnya habis, maka dia selalu hemat-hemat, bahkan luar biasa, selalu perhitungan, untuk diri sendiri berhitung, untuk orang lain berhitung, untuk keluarga berhitung, untuk Tuhan pun berhitung. Karena dia cinta akan uang. Tapi kenapa ada orang yang tidak pelit seperti janda? Dia ada berapa, itu yang diberikannya. Janda miskin ini bukan orang yang tidak tahu berhitung. Dia nggak tahu berhitung, dia nggak tahu nilai, dia nggak tahu uang. Tidak, dia tahu. Beda kan dengan orang mau ngerogong, atau salah ambil. Nah, pulang-pulang dia nangis. Aduh, maunya yang warna hijau, maunya yang warna coklat. Kenapa yang biru, bahkan yang merah yang keluar? Salah rogok. Enggak, janda ini tahu, dia berikan yang terbaik. Apa itu? Apa yang semua yang ada pada dia, dia berikan untuk Tuhan. Kenapa? Karena orang tidak pelit adalah orang yang cinta Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kita cinta uang atau cinta Tuhan? Seringkali kita maaf ya, maaf dan maaf. Kita munafik. Ku mau cinta Yesus. Kapan? Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus. Ya. Pagi ini saya kirim di WA Group Grace Assembly. Ada lagu yang saya kirim. Lagu apa tadi? Ada yang baca? Hah? Ada yang baca? Hah? Nggak ada yang baca? Hah? Astaga. Lupa. Lagu yang saya kirim tadi. Aku mengasihi Engkau, Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap. Waduh, mati pun siap untuk Tuhan. Terus lanjutnya apa? Ku renungkan firman-Mu, apa? Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk bohong, kata Tuhan. Bohong, kata Tuhan. Merenungkan siang malam. Saya suka bilang, ayo siapa yang belum baca? Pagi-pagi ada yang belum baca. Malam-malam ada yang belum baca. Tapi masih nyanyi. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, ayo. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Maka Tuhan tahu bagaimana caranya menyenangkan hati kita. Ya, berani beri, berani beri. Nah, satu lagi. Tadi saya belum buka. Sepatu sudah saya buka. Makan sudah saya buka. Baju sudah saya buka. Ya, parkir sudah saya buka. Mister Cepek sudah saya buka. Satu lagi yang saya buka. Persembahan. Nah, saya nggak tanya ya, saudara kasih persembahan berapa? Nggak. Dan berapa juga yang masuk saya nggak pernah buka. Tapi sudah ada yang buka, sudah ada yang hitung. Ya, saya nggak pernah lihat, cek, pengen tahu yang terbesar berapa sih, yang terkecil berapa sih, saya nggak pernah. 3 tahun saya nggak pernah lihat. Ya, tapi saya pribadi, setiap kali saya kasih persembahan, di mana aja,
Saya kasih persembahan itu hanya yang nggak usah sebut angka lah ya. Kalau nggak coklat, hijau. Kalau nggak coklat, hijau. Sementara masih ada nggak uang dengan warna lain? Ada. Warna apa? Warna apa? Masih ingat nggak? Uang, uang, uang. Ini suka sama uang ini kan? Nah, warna hijau, tahu tebak berapa angkanya? Coklat, tahu? Ya? Oh, coklat 5.000. Setelah coklat, agak ungu, ungu. Nah, setelah itu baru si hijau. Nah, yang suka tukar dengan yang nolnya nggak ada ya. Nah, 2.000 dengan 20.000 kadang-kadang mirip ya. Hati-hati kalau bayar parkir, jangan salah salah ngasih. Dikira 2.000 ternyata 20.000. Saya biasanya ngasih itu hanya yang hijau. Istri saya bilang, masa kasih yang hijau? Dalam hati saya dan otak saya bilang, iya, seminggu kan berapa kali kasih persembahan? Bisa dihitung kan? Minimal berapa? Kita kebaktian dalam 1 bulan itu berapa? Minimal 4 hari. Belum kalau ada ibadah-ibadah yang lain lagi, bisa berapa? Bisa jadi total 6, bisa total 8, ya. Nah, dikali sekian, sudah berapa? Ini otak dan perasaan begitu. Tapi belajar untuk tidak pelit. Apalagi ini memberi untuk siapa? Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Oke. Saya belajar untuk bertobat. Berubah. Jadi warna hijau berubah menjadi warna naik kelas dulu lah. Naik kelas dulu. Jadi warna biru. Nah, seperti kemeja yang saya pakai dan dasi yang saya pakai. Itu juga sudah ada peningkatan. 2,5 kali lipat. Ya. Nah, saya belajar. Sampai nanti akhirnya si merah yang keluar. Ya. Mari kita berani memberi untuk Tuhan. Amin. Oke. Sekarang saya mau tanya di bagian akhir. Itu persembahan. Bagaimana dengan perpuluhan? Bagaimana dengan perpuluhan? Kalau persembahan bagaimana kita kan? Tapi kalau perpuluhan bagaimana? Bisa suka-suka kita? Sudah diatur. Berapa besarnya? Okay. Saya pernah khotbah tentang perpuluhan 1 kali saja. Dan sekarang saya bicara tentang pelit, saya kaitkan dengan perpuluhan. Jadi saya tidak bicara khusus tentang perpuluhan. Saya hanya kaitkan. Bagaimana dengan perpuluhan? Berikan nggak? Ini pro kontra. Ada yang bilang, tidak perlu. Itu tidak berlaku lagi. Itu hanya berlaku di Israel, Yahudi, tidak berlaku untuk kita. Itu hanya berlaku Taurat, Perjanjian Lama, tidak berlaku di Perjanjian Baru. Macam-macam. Kemudian ada yang bilang, gereja ini tidak pernah ada perpuluhan. Dan mereka tetap diberkati. Nah, tapi gereja itu rajin perpuluhan. Bahkan perpuluhannya bukan cuma 12 kali, 13 kali. Tetap aja hidup miskin. Pro kontra. Sikap saya selaku gembala dan menggembalakan jemaat di tempat ini. Saya tidak mengatakan wajib dan saya tidak mengatakan dilarang. Tapi saya mengajarkan kalau mau diberkati, rahasianya apa? Berilah. Jangan pelit. Itu sikap saya. Sebab saudara mau taat, siapa yang beruntung? Diri sendiri. Saudara tidak mau taat, siapa yang bermasalah? Diri sendiri. Jadi saya tidak mau bilang perpuluhan, perpuluhan, perpuluhan. Sebab 1-2 tahun terakhir ini masalah perpuluhan menjadi ramai. Sebab apa? 10 tahun lalu, 20 tahun lalu nggak ada yang ribut soal perpuluhan. Benar apa betul? Tapi 1-2 tahun ini menjadi ribut soal perpuluhan, pro kontra,
Tahu kenapa? Tahu kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa ramai perpuluhan dibicarakan pro kontra? Kenapa? Pendetanya kaya-kaya. Sudah itu ketahuan dari mana dia kaya? Kan kaya kan bisa nggak ketahuan. Dari mana ketahuan kaya-kaya? Mobilnya mewah, jam tangannya mewah. Ada jam tangan pendeta harganya 200 juta. Itu belinya pakai duit, pakai daun. Pakai duit. 200 juta ada mahal nggak? Belum seberapa. Ada pendeta yang pakai jam tangan harganya 1 miliar. Kita mau kapan ya pakai yang gitu ya? Gitu ya. Kita mau kerja sampai banting tulang, tulang dibanting-banting. Dapat nggak kira-kira beli jam 100-200 juta, 1 miliar? Tapi pendeta nggak perlu banting-bantingan tuh. Nah, dari mana dia bisa dapat duitnya? Besar mana persembahan dengan perpuluhan? Lihat, punya 10 jemaat. Masing-masing punya penghasilan 10 juta. Perpuluhannya masing-masing berapa? Sejuta, sejuta. Jadi 10 berapa? 10 juta. Setelah beri persembahan, perpuluhan 1 juta, uang dia tinggal berapa? 9 juta. Oke. Perpuluhannya masuk ke gereja. Ya, itu kalau 10 loh. Yang masuk ke gereja sudah berapa? 10 juta. Lebih banyak mana 10 juta dengan mereka sisanya tinggal 9? Lah, kalau 100 jemaat punya 10 juta masing-masing. Yang 100 jemaat, uang semua kasih 1 juta, 1 juta. Uangnya 100 orang, tinggal 9 juta, 9 juta, 9 juta. Tapi gereja dapat berapa? 1 juta dikali sudah berapa? Wow. Makanya enak nggak punya gereja yang Jumatnya banyak? Terus kita gimana? Berdoa supaya gereja ini ratusan ribuan? Itu yang membuat akhirnya perpuluhan menjadi ramai karena faktanya memang tidak semua, jelas tidak semua. Hanya sedikit saja, tapi yang namanya sedikit pun jadi masalah kan? Ketika ada pendeta, rumahnya gedung mewah, mobilnya mobil mewah, bajunya baju mewah, sepatunya sepatu mewah, mahal. Apa ini? Ikat pinggang yang mahal. Cincinnya maka orang bilang, untuk apa kita kasih perpuluhan kalau dipakai hanya untuk bermewah? Oke, lepas dari itu, kita kembali pada firman Tuhan. Dan karena gereja kita, organisasi gereja kita, mewajibkan adanya perpuluhan, maka tiap bulan kita harus memberikan perpuluhan kepada organisasi di tingkat Jawa Barat. Nah, karena itu, kalau kita mau diberkati, beri. Firman Tuhan bilang, baik persembahan maupun perpuluhan. Berani memberi kepada Tuhan, maka lihat nanti Tuhan akan membalas. Bukan manusia yang membalas, tapi Tuhan yang membalas berkali-kali lipat. Ayo, belajar berani untuk memberi. Bukan bermaksud untuk dapat balasan, tapi memang pokoknya beranilah untuk berbuat yang baik, maka kebaikan akan datang kepada kita. Amin. Mari kita berdoa.